Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi dengan saya Putri Handayani SKMM KKK dalam mata kuliah program K3 di sesi ke-7 ya. Kita akan membahas terkait rencana intervensi program K3 pada sesi ini dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan program dan nantinya menyusun rencana intervensinya ya, rencana intervensi program. Baik, sebagai latar belakang, sebetulnya untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan K3 ya, intervensi terhadap program ini merupakan salah satu hal yang perlu kita lakukan secara efektif ya, supaya nantinya apa yang menjadi masalah, yang menjadi kendala pada saat proses pekerjaan itu dilakukan, bisa kita selesaikan solusinya adalah melalui program ya. Dan perubahan dari protection menjadi prevention ini sangat penting ya, berkaitan dengan upaya perlindungan pekerja dan pencegahan ya, supaya kita bisa memastikan para pekerja yang bekerja di lingkungan kerja kita ini bekerja dengan selamat dan aman dan selamat gitu ya. Kemudian ILO dan EC ya, ini menekankan perlunya pengalihan fokus monitoring ya dari harmful events ya, seperti injuries dan disease menjadi causes determinant. Ya, jadi kita perlu menangkap ya determinan-determinan kesehatan atau determinan kecelakaan kerja yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan upaya pencegahan di tempat kerja. Nah, intervensi K3 di sini didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi K3 di tempat kerja melalui aktivitas atau inisiatif yang ditargetkan ya. Tentunya dalam hal ini adalah program K3. Kemudian kegiatan tersebut meliputi perubahan pekerjaan, organisasi dan kondisi kerja. Kemudian kegiatan rekayasa atau modifikasi dari instalasi peralatan atau plan yang terlibat ya, atau yang dipilih. Kemudian bisa juga melakukan upaya pelatihan atau upaya perubahan-perubahan perilaku ya dalam yang ditetapkan dalam tujuan K3. Nah, intervensi ini bisa terjadi ya berdasarkan beberapa tingkatan ya. Nanti akan kita lihat apa saja ya tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, bagaimana keberhasilan program K3 yang nantinya akan kita lakukan? Ini bergantung pada keterlibatan karyawan sampai tingkat manajerial sampai tingkat direksi ya. Kemudian apakah ada perubahan kebijakan, perubahan prosedur dan atau sistem ya untuk mencapai tujuan perubahan perilaku ya, apabila programnya berkaitan dengan perubahan perilaku. Kemudian keikutsertaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat ya di dalam pengambilan keputusan ya dalam kaitannya dengan program ini sangat besar ya teman-teman ya. Karena nantinya apabila ada pekerja yang tidak terlibat, ini nanti akan berdampak kepada awareness ya untuk keterlibatan di program tersebut. Ya, kemudian program ini juga kita perlu lakukan karena nantinya hasilnya akan dievaluasi dan bisa kita jadikan sebagai dasar pengetahuan ilmiah. Nah, efektif atau tidaknya intervensi K3 di tempat kerja ya, ini tergantung dari beberapa hal ya, yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah bagaimana kita mendesain program tersebut ya, bagaimana kita mendesain. Kemarin kita sudah di pertemuan ketiga ya kalau nggak salah ya, kita sudah membahas terkait dengan desain program. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan atau melihat bagaimana program diimplementasikan ya. Kemudian bagaimana evaluasi program dilakukan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, mengingat program yang kita lakukan ini perlu dilakukan pengamatan atau pengawasan ya, kaitannya dengan ketercapaiannya nanti terhadap tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan ya, dan bagaimana keberlanjutannya ya, kaitannya dengan outcome, dan ada penurunan-penurunan di indikator-indikator tertentu yang berkaitan dengan program tadi ya. Mungkin demikian ya untuk pengenalan kaitannya dengan intervensi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan injury
dan Divikrep.